Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kurniati Wahyu, Amelia Ananda, Saifana Zahra, akan membahas tentang berbagai agama di Timur Tengah. Timur Tengah sendiri adalah suatu kawasan yang membentang dari Maroko di sebelah barat, Iran sebelah timur, serta Turki, Yaman di sebelah utara, dan juga selatan. Beberapa agama yang berada di Timur Tengah, yaitu pertama Yahudi, kedua Islam, ketiga Kristen. Kita akan membahas agama yang pertama, yaitu Yahudi. Next, sejarah Yahudi. Yahudi berasal dari tempat yang pada zaman kuno dikenal sebagai Kanaan. Secara geografis, sekarang menjadi tempat Israel dan juga Palestina. Yahudi tidak muncul sampai abad pertama, namun tradisi dan adat istiadatnya didasarkan pada praktik orang-orang yang dikenal sebagai Israel. Nah, next-nya ada keyakinan Yahudi. Yang pertama ada monoteisme. Monoteisme adalah Yahudi tidak percaya pada jumlah besar dewa yang dapat disembah. Sebaliknya, mereka yakin bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan dengan siapa semua orang Yahudi dapat memiliki hubungan pribadi dan dekat. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas buku doa Yahudi mencantumkan kata kami dan juga kita. Bukan agama lain yang hanya menyatakan kata aku dan saya di dalam buku doanya. Nah, orang-orang Yahudi merasa terpisah dari komunitas global dan mengalami kedekatan dengan orang-orang Injil lainnya di negara yang berbeda. Yahudi adalah keluarga. Maksudnya, Yahudi adalah agama yang sangat kekeluargaan. Dan upacara khas dimulai cukup awal. Nah, di slide ini ada hari-hari perayaan Yahudi. Yang pertama ada Paskah. Paskah ini merupakan hari raya umat Yahudi yang memperingati hari pembebasan Yahudi dari perbudakan di Mesir. Selanjutnya ada Pantekosta yang dilaksanakan 7 hari setelah hari Paskah. Nah, dalam perayaan ini mereka memanjatkan doa agar hujan turun karena perayaan ini sangat membahagiakan. Selanjutnya ada Tahun Baru. Tahun Baru merupakan hari pengadilan dan penghakiman bagi umat Yahudi serta dipandang sebagai hari Sangkakala atau Shofar yang merupakan peristiwa nasional. Next. Selanjutnya ada hari penebusan dosa. Umat Yahudi melaksanakan puasa selama 25 jam, kecuali bagi yang sakit dan juga anak-anak. Yang terakhir ada Hari Pondok Daun. Hari Pondok Daun ini merupakan perayaan pengucapan syukur atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan Purnama. Ajaran Yahudi. Inti ajaran agama Yahudi dikenal dengan sebutan 10 firman Tuhan atau Ten Commandments atau Dekalog. 10 firman Tuhan tersebut adalah pertama, Yahudi dilarang menyembah selain Tuhan. Dilarang menyembah berhala, dilarang menyebut nama Yehova dengan lain. Yang 4, wajib memuliakan hari Sabtu, wajib memuliakan ayah dan ibu. Yang ke-6, dilarang membunuh sesama manusia, dilarang berzina, mencuri, bersaksi palsu, dan yang terakhir, ke-10, dilarang mengingini istri dan hak milik orang lain. Jadi, nggak boleh selingkuh. Next. Agama yang kedua ada Kristen. Nah, sejarah agama Kristen di Timur Tengah sendiri adalah agama Kristen lahir di Timur Tengah. Karena sebagian orang berpikir agama Kristen itu lahir di negara Eropa. Namun, perkataan itu salah karena agama Kristen lahir di Timur Tengah. Agama tersebut dimulai pada abad ke-1 Masehi yang menjadikan agama tersebut menjadi minoritas di bagian tersebut. Agama Kristen dicirikan dengan keragaman keyakinan dan tradisi yang mereka lakukan. Perayaan umat Kristen. Perayaan umat Kristen pertama ada Natal. Perayaan Natal di Timur Tengah lumayan beragam di tiap-tiap negara. Mulai dari melakukan puasa, menghias rumah atau bertukar kado, mengunjungi kerabat dan keluarga, berdoa, sampai bernyanyi. Yang kedua, ada Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, yaitu mereka merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Yang ketiga, ada perayaan Ekaristi, yaitu perjamuan suci setiap hari Minggu dalam rangka mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Ekaristi sendiri sebagai tanda bahwa wujud Yesus bukan lagi dalam bentuk manusia, melainkan roh yang hidup. Yang keempat, ada perayaan Pentakosta. Walaupun tadi namanya sama dengan perayaan tentang agama Yahudi, namun maksud mereka berbeda. Kalau di Kristen sendiri, itu sebagai peringatan atas peristiwanya dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, populasi umat Kristen. Orang Kristen sekarang membentuk sekitar 5% dari populasi di Timur Tengah, namun turun dari 20% pada awal abad ke-20. Siprus menjadi satu-satunya negara mayoritas Kristen di Timur Tengah, dengan persentase umat Kristen berkisar antara 76% dan 78% yang sebagian besar merupakan Kristen Ortodoks Timur. Yang ketiga, ada agama Islam yang akan dibahas dengan Saifana. Pertama, ada sejarah agama Islam sendiri di Timur Tengah. Agama Islam di Timur Tengah itu awal mulanya berasal dari Madinah dan Mekah pada awal abad ke-7 Masehi, yaitu tepatnya sekitar 600 tahun setelah dimulainya agama Kristen. Yang kedua, yaitu ada perayaan yang umat Islam di Timur Tengah jalani, yaitu yang pertama, Hari Raya Idul Fitri, diperingati setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Kedua, Idul Adha, umat Islam akan berkumpul pada pagi hari untuk melaksanakan sholat Id. Setelah sholat, dilakukan penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, ada Maulid Nabi Muhammad, sebagai peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terus berikutnya ada Isra Miraj, merupakan perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir ada Tahun Baru Hijriah, yaitu ditandai oleh peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, biasanya memperingatinya dengan memperbanyak ibadah dan membuat acara pengajian di masjid. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 tentang berbagai agama di Timur Tengah. Terima kasih.